Halo jamaah Syuton aka Syudi Nonton, apa kabar? Saya harap Anda semua baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Jumpa lagi bersama saya Aden di channel yang sangat family friendly ini, di mana saya kali ini akan membahas sebuah film bertema thriller kembali yang sudah tentu akan menumbuhkan jiwa psikopat di dalam diri kita. Jadi tanpa banyak bercandaria di awal, karena saya harus menyiapkan diri untuk buka bersama dengan Anya Geraldine, santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Shelby John, kita panggil saja John, tidak still in the house. Dia bekerja di salah satu pabrik pada divisi gudang. Sudah tentu dia punya penghasilan bulanan yang tetap. Untuk itu dia bermaksud melamar kekasihnya yang bernama Ruby Red, kita panggil saja Ruby. Tetapi cincin yang hendak diberikannya merupakan sebuah cincin plastik mainan anak-anak. Namun Ruby tetap menerimanya. Ya, karena ternyata mereka adalah salah satu pasangan yang kecanduan zat adiktif berbahaya yang bernama kokain. Semua gaji dan tabungan yang John punya terpaksa harus dipakai untuk membeli barang haram tersebut secara rutin. Mereka lebih rela menahan rasa lapar akibat tidak sarapan daripada tidak nge-fly untuk memulai pagi yang indah. Dan pada akhirnya Ruby sadar akan gaya hidup tidak sehatnya itu yang bisa menjadi bom waktu dan menghancurkan hidupnya di kemudian hari. Ruby mencoba membicarakan hal tersebut kepada John. Untungnya John mengerti sehingga dia bertekad untuk melawan sakaunya sendiri dan melakukan rehabilitasi secara mandiri bersama kekasihnya itu. Mereka memutuskan untuk akan dibaptis sebagai bentuk penebusan dosa-dosa serta pengakuan keimanan setelah rehabilitasinya selesai dan akan segera melangsungkan pernikahan. Singkat cerita, beberapa bulan sudah berlalu, di mana kali ini John dan Ruby terlihat lebih sehat dan wajahnya nampak berseri-seri. Ya, mereka berhasil melewati masa rehabilitasinya dan saat ini mereka akan pergi untuk menemui Darda, kakak perempuan Ruby, sekaligus menghadiri acara keluarga yang kebetulan pada saat ini Connor, putranya Darda, sedang merayakan hari ulang tahunnya. Sesampainya di rumah Darda, mereka langsung disambut Peter, suami Darda. Nampaknya mereka baru bertemu kembali setelah sekian lama. Kemudian Connor menghampiri, spontan uhuy, Ruby langsung memberikannya hadiah ulang tahun. Inilah Darda, kakak perempuan Ruby yang sedang hamil besar. Ruby memberitahu kakaknya bahwa sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan. Ya, tentu sebagai saudara perempuan, dia juga sangat terharu dan ikut merasa senang. Sehingga di sesi makan siang, setelah Peter memanjatkan doa, Darda memberitahu ibunya bahwa ada yang ingin dikatakan oleh Ruby. Dengan malu-malu, Ruby mengatakan bahwa dia akan menikah dengan John. Sempat terjadi ketegangan antara mereka dan ibunya, di mana si ibu merasa bahwa kehadirannya tidak dianggap karena John tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya selaku ibunya. Apa yang dikatakan John adalah dia merasa bahwa setelah kepergian ayah Ruby sudah tidak ada lagi yang perlu dimintai izin, dan itu dia akui sebagai suatu kesalahan. Akhirnya dia minta maaf serta meminta izin kepada si ibu untuk dia agar bisa menikahi anaknya. Setelah acara selesai, John dan Ruby bergegas untuk pulang. Sebelum mereka pergi, Darda memberi Ruby gaun pengantin untuk bisa digunakannya kelak di hari pernikahannya. Hari-hari berlalu dengan dipenuhi oleh kebahagiaan. Sampai tiba di suatu hari di mana John sedang bekerja. Di waktu yang sama, Ruby dihampiri oleh seseorang yang bernama Elvis, sahabat John sekaligus merupakan agen dari barang haram. Elvis mengatakan bahwa dia telah mengantar pesanan kepada John yang membuat Ruby begitu terkejut sekaligus merasa kecewa. Bagaimana tidak, secara komitmen bersama, dirinya dan John sudah bersih dari barang haram di tubuhnya dan akan melakukan baptis sebentar lagi, kemudian akan melangsungkan pernikahan. Ya, padahal itu hanya akal-akalan Elvis untuk menghasut Ruby agar dia kembali menjadi pelanggan setianya.
Singkat cerita, setelah kejadian itu, tak ada lagi kegembiraan di wajah Ruby. Dia menjadi seperti seseorang yang bingung akan jalan yang diambil calon suaminya seperti apa yang dikatakan oleh Elvis. Hingga keesokan paginya, ketika John sedang menyeduh kopi kesukaannya, dia mengajak Ruby berbincang. Akan tetapi, ada jawaban darinya. Kemudian... Ya, Ruby ditemukan telah meninggal dunia dengan keadaan telah mengkonsumsi kokain yang didapatnya dari Elvis. Tepat di hari pembaptisan yang seharusnya diikuti oleh John dan Ruby, John benar-benar datang ke sana dengan membawa jasad Ruby yang sudah menggunakan gaun di pangkuannya. Dia memberikan jasad kekasihnya itu kepada pendeta dan sesuai permintaan terakhirnya bahwa Ruby ingin sekali dibaptis. Akan tetapi, ketika sang pendeta itu menawari John untuk ikut dibaptis, dia tidak menyetujui, tidak pula menolaknya. Sebab katanya ada dosa-dosa yang lain yang harus dilakukannya terlebih dahulu. Di saat itulah John bergegas pergi meninggalkan mereka di sana. Sementara itu, Sheriff Crutch atau kita panggil saja dia si Abah sedang melakukan olah TKP di rumah John. Dia menyadari bahwa John adalah seseorang yang liar dan akan bertindak sesuai apa yang dia mau. Untuk itu dia harus bertindak cepat sebelum John melakukan tindakan di luar kendali. Ya, apa yang terjadi setelah itu adalah John akan menghampiri satu persatu orang yang berhubungan dengan kematian kekasihnya. Dan target yang pertama adalah si agen, yaitu Elvis, sahabatnya sendiri. Kedatangannya itu sebenarnya hanya untuk mengetahui siapa pemasok barang yang dikonsumsi oleh Ruby kemarin. Akan tetapi karena Elvis Bedegong sudah berani mengganggu orang yang dicintainya sehingga seperti membangunkan macan yang sedang tertidur. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Setelah mengetahui siapa pemasok barang haram tersebut, John segera pergi dari sana. Tak berselang lama, si Abah dan si detektif, kita panggil saja Tuti, telah tiba di rumah Elvis. Dia kemudian menginterogasi Travis, anak sulung Elvis, yang karena fitrahnya sebagai anak-anak, tentunya dia akan memberikan kesaksian secara jujur. Pilihan yang bagus sebenarnya mah, karena jikalau dia menginterogasi Jess, istri Elvis, sudah tentu dia akan membela suaminya. Si Abah menanyakan apa pekerjaan ayahnya. Dengan santuy dia menjawab bahwa ayahnya adalah penjual obat-obatan. Kembali lagi kepada John, saat ini dia telah tiba di suatu hotel yang bernama Hotel Brown, persis seperti alamat yang diberikan oleh Elvis. Tanpa banyak bicara, dia berjalan memulai petualangannya di sana. Ketika dia mendengar sekumpulan orang yang sedang berpesta, dia masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh senyum tanpa beban cicilan dan to the point menanyakan di mana mereka bisa mendapatkan pil tersebut. Lantas si pemuda yang bernama Kenny dengan angkuhnya berbicara tidak mengenakan, sehingga mengharuskannya mendapatkan bogem mentah di area cucungiknya. Tak mau terjadi keributan yang lebih besar, si perempuan bernama Queenie memberikan informasi yang John mau. John langsung meluncur ke kamar 1507, tempat di mana orang bernama Skeeter itu berada. Inilah dia orang yang bernama Skeeter dan satu orang temannya, di mana mereka saat ini sedang menikmati malam bersama wanita penghibur. Sementara itu, time to go, ladies. Skeeter, you are Darius. Ya, ternyata orang yang bersama Skeeter itu bernama Darius, orang yang dimaksud oleh Elvis. Darius tentu tahu siapa sosok yang sedang berada di depannya ini, sehingga dia lebih memilih belak-belakan dan terbuka terhadap apapun yang diminta oleh John untuk menghindari kebrutalan yang ada pada diri si John. Dia meminta maaf atas kematian Ruby, tak ada niatan sedikit pun untuk membunuh, tetapi dia dipaksa sekaligus diintimidasi oleh seseorang yang bernama Coyote untuk melakukan pengoplosan kokain dengan zat berbahaya lainnya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari bisnis haram tersebut. Setelah dia memberikan alamat Coyote, terjadi adegan yang cukup dramatis di mana John tidak menghabisinya. Mengingat pernyataan Darius tadi, bukti bahwa sebrutal apapun sikap si John, dia tetap masih mempunyai hati. Tetapi dia memberikan ancaman sebagai alarm bahwa jangan macam-macam lagi terhadap dia dan keluarganya.
Setelah memberikan oleh-oleh kepada Skeeter, dia segera pergi untuk menuju alamat yang diberikan Darius. Tak lama setelah itu, si Abah masih kalah cepat dengan aksi yang dilakukan oleh John yang begitu kompleks sehingga dia terpaksa menginterogasi Skeeter untuk mengetahui kemana si John akan melanjutkan aksinya itu. Ya, keesokan harinya, John sudah berada di sekitar markas orang yang bernama Coyote. Inilah orang yang bernama Coyote, dia terlihat bertindak begitu sadis terhadap anak buahnya ketika John sedang mengawasinya dari kejauhan. Ketika anak buahnya berangkat dengan mengendarai mobil, dia langsung bertindak melakukan aksinya dengan menghadang mobil milik komplotan Coyote yang pastinya mereka akan mendistribusikan barang haram pada masing-masing agen atau kurir. Akibat ledakan tersebut membuat Coyote CS bersiap siaga sehingga mau tidak mau John harus mendatanginya dengan senyap. Satu persatu John menghabisi anak buah Coyote hingga kemudian dia berhadapan secara one-on-one dengan Coyote itu sendiri. Sebenarnya John sudah berhasil mengunggulinya, namun tiba-tiba ya, pada akhirnya Coyote berhasil melarikan diri ke dalam hutan, namun John masih bersikeras untuk menghabisinya sehingga dia langsung berlari untuk mengejarnya. Dan ketika telah berada jauh di dalam hutan, Coyote mencoba untuk menghubungi seseorang, bukti bahwa ada orang lain selain dirinya yang turut berkontribusi dalam bisnis haram tersebut. Tapi tiba-tiba ya, Coyote sudah tidak bisa berkutik lagi sehingga dia harus pasrah ketika John meminta handphonenya yang ketika dihubungkan ulang, ternyata itu hanyalah sambungan dari perusahaan pengiriman dan logistik yang ada di kota itu. Sontak ini membuatnya bingung dan frustasi sehingga dia memaksa Coyote untuk memberitahu siapa orang di balik bisnis panas ini. Kemudian si Abah yang entah datang dari mana, tiba-tiba dia ada di sana menodongkan pistolnya namun tak membuat John gentar sedikit pun. Ternyata si Abah adalah teman kecil dari sahabat John yang lain yang bernama Maken, namun dia sudah meninggal di umurnya yang masih anak-anak. Sehingga John merasa segan untuk melawan beliau dan memilih untuk sedikit menenangkan dirinya. Tuti datang menyusul sembari menodongkan pistolnya juga, tapi tak lama setelah itu, anak buah Coyote yang di awal tadi sempat melarikan diri datang menembakkan peluru yang mengenai pinggang Tuti. Dan kemudian akan tetapi, aksi John tak berhenti di sini. Setelah membantu membawa Tuti ke mobil warga sekitar yang kebetulan melewat, dia berniat mencari sosok kunci dari pembuat atau orang di balik bisnis barang haram yang menewaskan calon istrinya. Si Abah lebih mementingkan keselamatan Tuti sehingga dia membiarkan John lantas berpesan kepadanya untuk lebih berhati-hati lagi karena dia merasa bahwa John sudah seperti anaknya sendiri. John memeriksa sekali lagi nomor yang sempat akan dihubungi oleh Coyote tadi, merasa tidak asing dengan nomor tersebut. Dia langsung bergegas menemui orang yang dirasa pengguna nomor tersebut untuk membuktikannya sendiri. Dan ya, Anda semua akan dibuat terkejut. Ternyata orang yang dimaksud John sekaligus orang yang berada di balik barang haram yang membunuh kekasihnya itu adalah Peter, suami Darda. Peter tahu betul kedatangan John ke sana adalah untuk memburunya sehingga dia memberikan alasan yang mendasari kenapa dia melakukan bisnis panas tersebut. Di antaranya, Peter mengaku bahwa dahulu dia bersama Darda hidup sederhana, bisa dibilang cukup prihatin. Boro-boro bisa makan hamburger atau bebek carok bangtretan muslim, makan sama tempe goreng, pakai tahu, pakai ikan asin, dicocol sambal terasi, itu sudah jadi menu makan yang sudah begitu mewah. Sampai akhirnya dia mengenal bisnis ini. Spontan uhuy, kehidupannya terutama dari segi ekonomi meningkat begitu drastis sehingga dia bisa untuk membahagiakan istrinya yang tidak lain adalah kakak perempuan Ruby. Akan tetapi seolah tidak peduli, John bersikap begitu dingin hingga kemudian dia mengeluarkan jarum suntik yang sudah berisi kokain oplosan yang disebut opioid dari saku celananya. John kemudian mengatakan dia tidak akan pergi dari sini sebelum Peter mengkonsumsi barang dagangan miliknya sendiri. Jelas itu membuat Peter tertekan, bukti bahwa produk buatannya itu sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Sehingga ketika obrolan itu mulai memanas, tiba-tiba
Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa John melakukan pembaptisan bersama sang pendeta setelah dosa-dosa yang diperbuatnya dan mengakui keimanan dengan sepenuh hati. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah berkaca pada alurnya bahwa ingat dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 41, 42 dan 43. Saya Aden mewakili seluruh orang sabar di dunia pamit undur diri. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf bila sejauh ini kami banyak kesalahan. Sekian, wassalam.